Halo pendengar setia Fosfot, Fosmaki Podcast. Balik lagi nih sama aku, Merina Eka Putri, sebagai host kalian di episode kali ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya. Dan yang paling penting, tetap semangat untuk menjalani hari-hari kalian. Hari ini aku mau bahas sesuatu yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin. Jadi, aku mau coba tanya dulu. Siapa di antara kalian yang kalau malam udah niatnya mau tidur, lampu dimatiin, badan rebahan, tapi otaknya malah kerja lembur? Pikiran kemana-mana, mulai dari hal-hal sepele kayak, aduh, besok pakai baju apa ya? Sampai hal-hal yang lebih berat kayak, gimana kalau aku gagal besok? Pernah kan? Kalau iya, berarti kamu lagi ada di fase overthinking tiap malam. Tapi tenang aja, kamu gak sendirian kok. Banyak banget orang ngalamin hal ini. Dan kabar baiknya, hari ini kita bakal bahas tuntas kenapa kita bisa overthinking, apa aja dampaknya, dan gimana cara pelan-pelan mengendalikannya. Tentu aku gak sendirian. Aku ditemani sama narasumber kece kita, Aprina. Halo Aprina, gimana nih kabarnya? Halo pendengar Fosfot. Alhamdulillah, aku baik. Seneng banget bisa ngobrol soal topik ini. Karena jujur aja ya, aku pribadi juga sering ngalami overthinking, terutama malam-malam. Nah, ini dia. Sama banget kayak aku. Jadi penasaran deh. Kalau menurut kamu, overthinking itu apa sih? Overthinking itu sederhananya kebiasaan mikirin sesuatu secara berlebihan. Kita muter ulang kejadian yang udah lewat, nyesel-nyesel, atau kebayang hal-hal yang buruk dan belum tentu kejadian. Kalau sesekali sih masih oke ya, tapi kalau terus-terusan capek banget. Rasanya kayak otak nggak ada tombol stopnya. Wah, bener. Kayak browser laptop ya. Tabnya kebuka semua dan nggak ada yang ditutup. Jadinya lemot, panas, dan kita sendiri jadi nggak bisa fokus ke satu hal. Bahkan kadang tab yang kebuka itu udah nggak penting, tapi masih aja nongol. Iya banget. Dan uniknya, biasanya overthinking itu muncul pada malam hari. Kenapa? Karena malam itu suasananya sepi. Kita udah gak sibuk lagi. Akhirnya pikiran liar kemana-mana. Bahkan kadang kita mikir sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi di malam hari jadi terasa besar banget. Aku banget tuh. Pagi sampai sore sibuk, malam baru boleh muncul semua pikiran aneh-aneh. Kadang aku suka ingat hal-hal yang harusnya udah kelar, tapi malah diulang lagi. Nah, kalau overthinking terus-terusan, efeknya apa sih? Efeknya lumayan panjang ya. Yang pertama, tidur jadi terganggu. Bayangin nih, kalau hampir tiap malam, otak kita aktif mikir. Besoknya, pasti bangun lemas. Yang kedua, mood jadi gampang turun. Kita jadi lebih mudah tersinggung, cemas, atau marah. Yang ketiga, produktivitas juga turun. Siang hari susah fokus karena energi udah terkuras di malam hari. Kalau ini dibiarkan, bisa berdampak ke kesehatan mental lebih serius. Bahkan berhubungan dengan depresi atau gangguan kecemasan. Berarti ini serius ya? Jadi wajar kalau banyak orang pengen tahu gimana cara ngatasin overthinking ini. Kamu bisa dong share tipsnya? Ini ada beberapa cara yang bisa kalian coba. Yang pertama, journaling. Tulis semua pikiranmu di buku sebelum tidur, biar otak jadi lega. Yang kedua, meditasi ringan. Tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, rasain tubuh jadi lebih rileks. Yang ketiga, batasi main HP sebelum tidur, karena
Cahaya layar bikin otak itu susah untuk istirahat. Yang keempat, buat rutinitas malam. Misalnya baca buku ringan, stretching, atau dengar musik yang menenangkan. Yang kelima, positif self-talk. Ngomong baik sama diri sendiri. Kayak, hari ini aku udah berusaha, besok aku bisa coba lagi. Yang keenam, tidur teratur. Biasakan jam tidur yang konsisten, biar tubuh otomatis rileks di jam tertentu. Wah, tipsnya banyak banget. Aku paling suka journaling sama positive self-talk sih. Kadang kita butuh yakinin diri sendiri kalau kita udah cukup berusaha. Nah, kalau lagi overthinking parah banget nih, sampai semua cara tadi nggak mempan, gimana caranya? Kalau udah gitu, jangan dipaksa tidur. Lakukan hal kecil yang santai, tapi nggak bikin otak makin aktif. Misalnya, baca buku tipis, stretching ringan, atau dengerin podcast santai kayak sekarang. Yang penting, jangan marahin diri sendiri karena belum bisa tidur. Setuju banget. Kadang justru karena kita maksa tidur, malah makin melek. By the way, aku penasaran deh. Dari pengalaman pribadi kamu, ada nggak momen overthinking yang paling bikin capek, tapi akhirnya ngajarin sesuatu hal? Pernah banget. Waktu itu, aku mikirin omongan orang yang sebenarnya sepele. Malamnya, aku ulang-ulang, ngerasa gak enak, ngerasa salah. Tapi lama-lama aku sadar, orang lain mungkin udah lupa. Cuma aku aja yang masih nyimpan. Dan dari situ aku belajar kalau overthinking seringkali cuma ada di kepala kita sendiri, bukan kenyataan. Wah, relate banget itu. Aku juga sering gitu. Kadang kita yang terlalu keras sama diri sendiri. Kalau dipikir-pikir, overthinking itu sering muncul karena kita belum sepenuhnya kenal sama diri kita sendiri kan? Betul banget. Makanya penting untuk kenali diri sendiri. Misalnya, kenali apa yang sering bikin kita kepikiran. Apa triggernya? Dengan tahu itu, kita bisa lebih siap kalau pikiran datang lagi. Kenali diri sendiri itu bukan cuma soal hobi atau makanan favorit, tapi dengan cara kita bereaksi terhadap stres, rasa takut, dan harapan. Keren banget. Jadi overthinking itu bisa jadi pintu buat kita belajar mengenal diri lebih dalam. Tapi selain kenal diri, ada juga hal yang penting. Belajar ngelepasin hal-hal yang gak bisa kita kontrol. Setuju gak? Setuju banget. Banyak hal di dunia ini yang memang di luar kendali kita. Misalnya cuaca, omongan orang, keputusan orang lain. Dan kalau kita terus mikirin hal-hal itu, kita bakal kecapean. Jadi, kuncinya adalah fokus ke hal-hal yang bisa kita kontrol. Kayak sikap kita, reaksi kita, dan cara kita menyikapi masalah. Wah, ini dalam banget. Jadi kalau dipraktikin, kita bisa lebih ringan. Nah, Prin, aku pengen coba ajak pendengar kita untuk refleksi sebentar. Coba deh teman-teman, bayangin hal terakhir yang bikin kamu overthinking. Tulis atau ingat apakah hal itu masih bisa kamu kontrol. Kalau nggak bisa, coba perlahan lepasin. Kalau bisa, pikirin langkah kecil apa yang bisa kamu lakuin buat besok. Simpel kan? Iya, simple banget. Kadang kita terlalu fokus ke hal-hal besar. Padahal langkah kecil itu udah cukup bikin hati tenang. Dan jangan lupa berikan apresiasi ke diri sendiri. Kita sering lupa bilang terima kasih ke diri sendiri karena sudah berusaha. Padahal itu adalah hal yang sangat penting. Setuju banget. Oke, sebelum kita tutup nih,
Bisa dong kasih pesan terakhir buat pendengar Fosfot? Pesan aku, overthinking itu manusiawi. Semua orang pasti pernah mengalami. Tapi jangan biarkan itu menguasai hidupmu. Kenali dirimu, pahami batasanmu, dan beri tubuh serta pikiran kesempatan untuk istirahat. Ingat, kita nggak harus sempurna kok untuk bisa tenang. Wah, keren banget. Makasih ya Aprina udah sharing malam ini. Semoga pendengar Fosfot bisa lebih tenang dan gak lagi dikuasai overthinking tiap malam. Oke teman-teman, itu tadi obrolan kita. Ingat, kamu gak sendirian. Yuk pelan-pelan belajar berdamai dengan pikiran. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stay calm and stay mindful. Bye!